Sebelumnya, oposisi Suriah merayakan kemenangan atas tergulingnya rezim Presiden Bashar Assad dan langsung mendeklarasikan kota Damaskus, ibu kota Suriah, kini bebas dari tiran Bashar Assad. Oposisi bersenjata Suriah mengatakan para pejuangnya telah merebut ibu kota Damaskus dan Presiden Bashar Assad telah kabur meninggalkan Suriah. Komandan Hayat Tahrir Al-Syam Abu Mahmud Al-Julani mengatakan semua lembaga negara akan tetap berada di bawah pengawasan Perdana Menteri Assad sampai mereka diserahkan secara resmi. Bagaimana situasi politik di Suriah? Apa kepentingan strategis Amerika Serikat di Suriah dan bagaimana pengaruh konflik Suriah terhadap politik Timur Tengah? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Farid Wasdi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bung, terkait siapa saja faksi utama yang terlibat dalam konflik ini dan apa kepentingan masing-masing pihak menurut Anda, Bung Farid? Lantas, bagaimana tanggapan Anda terkait krisis yang ada di Suriah ini, Bung? Uh, Jatuhnya rezim Bashar Assad yang ditandai dengan dijatuhkannya atau ditaklukkannya ibu kota Suriah, kita tahu diawali oleh serangan Hayat Tahrir Syam yang telah memulai serangannya di Suriah Utara dalam operasi atas nama Rad'ul Udwan atau mencegah agresi, ya. Dan ini diikuti oleh Tentara Nasional Suriah, Al-Jaisul Watani Suri. Dalam serangan ini juga kalau kita lihat Aleppo itu dikuasai dan dikontrol penuh. Kemudian beberapa wilayah yang lain kemudian juga dikuasai, ya, seperti Idlib, ya, Hama dan Hims atau Homs, ya. Dan terakhir jatuhnya Damaskus, ya. Ini semua kalau kita lihat terjadi dalam waktu yang cukup singkat, ya. Walaupun tentu ada proses panjang sebelumnya, tapi kejatuhan kota-kota ini lebih kurang sekitar 10 hari, ya. Kalau tadi pertanyaannya siapa aktor-aktor yang bermain atau yang melakukan pergerakan ini, ya. Yang pertama kalau kita lihat yang tergabung dalam apa yang disebut sebagai Ghurfatu Amaliyatil Fathil Mubin, ya, atau operasi Fathul Mubin. Ini dipimpin oleh Hayatu Tahrir Syam, dan termasuk di dalam ini adalah aktor yang kedua adalah Front Pembebasan Nasional yang didukung oleh Turki, ya, Al-Jabhatul Wataniyah li Tahrir. Demikian juga ada kelompok tentara kemuliaan atau Jama'atu Jaisil Izzah dan tentara nasional Suriah, Al-Jaisul Watani Suri. Jadi paling tidak ada 4 aktor yang menjadi pelaku penting, ya, dalam kejatuhan rezim Bashar Assad ini. Dan hampir semuanya kalau kita lihat di belakangnya itu didukung oleh Turki, ya. Baik, dan menurut Anda bagaimana pengaruh Amerika Serikat dan Rusia serta peran Turki dan Iran terhadap eskalasi konflik ini? Apa dampak terhadap stabilitas regional? Ya, yang pertama kalau kita lihat kejatuhan rezim Bashar Assad jelas disebabkan pertama dan faktor yang paling utama adalah kekejaman Bashar Assad sendiri, ya, yang dikenal sebagai rezim represif, ya, dan bukan hanya anaknya Bashar Assad tapi juga telah diawali oleh bapaknya Bashar Assad, ya. Rezim Assad ini berkuasa lebih kurang 50 tahun, ya. Dan inilah yang menjadi faktor utama, ya, kejatuhan rezim Bashar karena kekejaman terhadap rakyatnya sendiri, ya. Dan ini juga tidak lepas dari keinginan rakyat Suriah, ya, untuk memerdekakan diri mereka dari rezim represif dan keinginan rakyat Suriah untuk menerapkan Islam, ya, yang telah melekat dalam diri rakyat Suriah, ya.
Namun tentu ada faktor-faktor eksternal yang juga mempengaruhi ya proses ini yang juga memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri ya. Pertama jelas adalah Amerika Serikat ya. Amerika Serikat adalah negara yang sangat concern sejak awal ya ketika terjadi pergolakan Suriah yang tidak bisa dilepaskan dari Arab Spring ya atau musim semi Arab ya. Amerika awalnya itu berupaya mengganti rezim Bashar Assad dengan oposisi yang dibentuk oleh Amerika Serikat. Tapi tampaknya oposisi ini tidak diterima oleh rakyat Syam atau rakyat Suriah yang menginginkan penerapan syariat Islam ya, dan de facto di lapangan ya para mujahidin yang menginginkan Islam itu lebih mendapat simpati masyarakat. Ini tentu suatu hal yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat. Maka Amerika Serikat karena melihat belum ada pengganti yang pas untuk Bashar Assad yang tetap dalam kendali mereka, maka Amerika kemudian melakukan politik dua kaki ya. Satu sisi kelihatan mendukung perubahan, tapi sisi lain tetap mempertahankan rezim Bashar Assad ya. Untuk itu apa yang dilakukan oleh Amerika? Amerika membiarkan Iran dan milisi Iran dari Lebanon Selatan yang dikenal sebagai Hizbullah untuk membackup rezim Bashar ini ya. Ternyata itu pun tidak cukup ya. Kemudian Amerika membiarkan Rusia untuk mendukung rezim Bashar Assad. Perlu kita catat ya, masuknya Rusia dalam konflik Suriah ini tidak bisa dilepaskan ketika Putin bertemu dengan Obama pada waktu itu, dan serangan Rusia pertama kali itu setelah pertemuan itu ya. Tentu bukan tanpa maksud Amerika membiarkan Rusia ya. Amerika ingin Rusia membackup Bashar Assad selama tidak ada pengganti Bashar Assad ya. Namun ketika konflik ini terus berjalan itu pun tidak cukup. Maka Amerika kemudian menggerakkan apa yang disebut dengan ISIS ya, yang masuk dari Irak ya. Ini kemudian menimbulkan pergolakan internal di kalangan para mujahidin ya. Dan akhirnya setelah rezim Bashar Assad belakangan itu kemudian kembali menguat ya, maka Amerika menetapkan untuk mempertahankan Bashar Assad. Ternyata Bashar Assad tampaknya ya tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di Suriah ya. Bashar Assad tidak bisa benar-benar berkuasa atas Suriah, demikian juga tidak bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Suriah, terutama di kalangan militer ya, di kalangan militer yang selama ini mendukung Bashar Assad ya. Kalangan militer atau para tentara tidak mendapatkan dukungan yang layak atau gaji yang layak. Ini yang menyebabkan juga kenapa militer kemudian banyak militer yang melakukan disersi ya. Dan perlu kita catat ya, ketika serangan ini terjadi ya, banyak tentara-tentara Bashar Assad yang meninggalkan senjatanya demikian saja. Yang juga perlu kita lihat sebagai faktor eksternal yaitu melemahnya Iran dan Hizbullah ya. Ini tidak bisa dilepaskan dari konflik dengan entitas penjajah Yahudi yang ini menguras energi Iran dan Hizbullah ya. Di samping itu Rusia juga tidak bisa membackup penuh tampaknya, karena Rusia juga saat sekarang ini memiliki agenda yang juga merepotkan mereka, yaitu terkait dengan krisis Ukraina. Jadi melemahnya faktor Iran, demikian juga Hizbullah dan Suriah ya, dan Rusia, karena Rusia harus menghadapi konflik di Ukraina. Ini menjadi faktor pemercepat jatuhnya rezim Bashar Assad ini. Jadi kalau kita lihat ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Namun tentu ya, Amerika tidak membiarkan ini berjalan begitu saja. Maka Amerika kemudian berupaya mengendalikan proses perubahan ini ya. Maka apa yang dilakukan oleh Amerika? Amerika memainkan aktor regionalnya ya, karena Amerika
tidak cukup punya energi yang besar saat sekarang ini untuk membackup penuh perang dalam satu negara, ya, maka Amerika menggunakan aktor regional. Dalam hal ini adalah Turki. Maka bisa kita lihat sebagian besar, ya, pelaku-pelaku yang kemudian terlibat langsung dalam hal ini adalah milisi-milisi yang di backup oleh Turki. Meskipun ada juga milisi Kurdi, ya, yang berseberangan juga sebenarnya dengan Turki, tapi semuanya itu di belakangnya itu adalah Amerika Serikat, ya. Ini maksudnya kita tentu menggambarkan ini dalam gambaran politik, ya, bahwa kemudian jatuhnya rezim Bashar Assad ini suatu hal yang patut kita syukuri, ya, karena telah menyebabkan penderitaan kaum muslimin selama ini, itu adalah satu hal. Tapi perlu kita juga cermati kejatuhan rezim Bashar Assad ini juga tidak bisa dilepaskan dari permainan-permainan politik ini. Maka yang perlu kita pikirkan ke depan itu bagaimana agar umat Islam tidak terjebak lagi dalam permainan-permainan politik seperti ini. Ya, baik, dan juga tadi Anda paparkan terkait keinginan rakyat menerapkan syariat Islam. Lantas bagaimana visi khilafah Islamiyah dipahami sebagai alternatif dalam menyelesaikan konflik ini, Bung? Ya, rakyat Suriah itu tidak bisa dilepaskan dari Islam, ya. Perjuangan mereka pertama kali dalam Arab Spring yang membedakan dengan Mesir, Libya ataupun Tunisia, ya. Kalau Libya, Mesir dan Tunisia itu relatif bisa dikendalikan oleh Amerika dan tidak berkepanjangan, ya, karena Amerika berhasil menawarkan demokrasi pada tiga negara ini, ya, pada dua negara terutama, yaitu Mesir dan Tunisia, ya, dan itu diterima walaupun kemudian proses demokrasi ini juga menghantarkan kembalinya rezim represif, ya, seperti yang terjadi di Mesir dan di Tunisia, ya. Sementara di Suriah ini Arab Spring yang berbeda sekali karena Suriah ini rakyatnya pada waktu itu tidak menerima tawaran demokrasi yang ditawarkan oleh Amerika Serikat, ya, tapi rakyat bersama para mujahidin itu menginginkan agar Suriah ini menjadi pusat negara Islam, ya, bahkan ada yang menginginkan agar Suriah ini menjadi negara khilafah ala minhajin nubuwah, ya. Ini yang kemudian membuat Amerika menjadi sangat khawatir bahwa Suriah itu menjadi pusat negara khilafah. Maka tidak mengherankan Amerika mengerahkan segala potensi kekuatannya untuk mencegah berdirinya negara khilafah ini, ya. Karena Amerika tahu, ya, dengan tegaknya negara khilafah inilah umat Islam itu akan bisa bersatu, dan ini sangat membahayakan Amerika Serikat di Timur Tengah. Maka bisa kita pastikan, ya, Amerika akan berupaya, ya, untuk mengontrol perubahan ini, ya, untuk mengarahkan Suriah ke arah negara yang kembali sekuler, ya, walaupun tentu bisa jadi sekuler yang dibumbui dengan Islam misalkan, itu sangat mungkin, ya, karena kalau rezim benar rezim sekuler radikal, tentu banyak rakyat Suriah yang tidak menginginkan. Ini bisa menjadi jebakan berikutnya dari Amerika untuk perubahan di Suriah. Maka kalau kita ingin benar-benar perubahan di Suriah itu menjadi perubahan yang mengarah pada kemenangan Islam yang hakiki, ya, maka apa yang dilakukan adalah penegakan khilafah, ya, alamin haji nubuah. Karena dengan penegakan khilafah alamin haji nubuah inilah yang akan memutus, ya, intervensi Amerika Serikat, ya, baik oleh Amerika Serikat secara langsung ataupun oleh negara-negara aktor regional yang di belakangnya itu adalah Amerika Serikat seperti Saudi ataupun Turki, ya. Jadi dengan berdirinya negara khilafah alamin haji nubuah inilah maka Suriah akan mendapatkan kemenangan yang sejati, ya. Ya, baik. Jazakallah Bung Farid untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Farid senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.